Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di KS Kopi Kumai, yang mana kita wawancara secara eksklusif dan juga didampingi ada kebetulan Ketua Pelindo. Ya Bang, sampai saat ini saya dengar informasikan peran fungsi perairan ini banyak, saya dengar informasi. Ada AR, ada KP3, ada Airut Polda. Nah, yang mana mereka ini juga di wilayah perairan, tapi kita belum tahu jelas. Nah, peran fungsi ATPL ini sebenarnya teritorialnya yang kayak apa Bang? Jadi tugas fungsi dari KSOP yang berada di wilayah kerja kami, KSOP Kumai ini, ya yang jelas kami mengamankan kapal-kapal yang datang maupun yang berangkat dalam kondisi layak laut kapal. Untuk kegiatan yang lain, ya kami seperti pengamanan, termasuk pengamanan juga sebetulnya, pengamanan untuk keselamatan kapal kami yang berada di perairan Pelabuhan Kumai, sandar maupun yang baru kapal datang maupun yang berangkat. Itu tugas kami. Terkait dengan wilayah teritorialnya sampai batasannya di mana aja Bang kalau KSOP ini Bang? DLKP kami itu aturan peraturan mau PM nomor 4 tahun 2000, tolong nanti dibaca, memang tidak hafal situ ya. Itu wilayah batas kerja kami. Jadi sampai ke dalam itu ya, sampai ujung, sampai depan itu mana? Sepukat. Ya, itu wilayah itu terkena kewajiban yang namanya pandu juga, wajib pandu. Nah, misalkan untuk satu kelayakan berangkat ya kapal ya, arti dalam terkait dengan tambat labuh tadi, itu sistemnya yang bagaimana Bang? Apa jasnya Bang? Untuk tambat labuh ya kan, itu kami laksanakan apabila dermaga di Kumai maupun yang di Bumi Harjo masih ada kegiatan kapal. Untuk kapal ini menunggu antrian istilahnya. Untuk melaksanakan tambat pun sudah ada titik koordinat yang kami tentukan. Kami yang melaksanakan penentuannya dari KSOP. Kapal harus sandar di sini, harus tambat di sini, gitu. Nah, kalau standar biaya tambat itu ada ndak Bang standarnya Bang, kalau untuk yang di sungai atau di wilayah lain? Standar itu ada, tapi bersama PNBP aja. Langsung masuk ke bank uangnya. Kita nggak menerima cash, langsung ke bank. PNBP. Langsung ke bank. Ya, pajak dari pajak negara, bukan penerimaan negara, bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak. Bukan pajak PNBP. Nah, Bang, kalau kita melihat ini kan seperti di Kubu ini kan masih banyak JT-JT yang masih dipertanyakan untuk legalitasnya gitu. Nah, sehingga tongkang itu sandar ke wilayah JT itu. Nah, apakah itu sudah mempunyai otoritasnya KSOP atau termasuk dermaganya Pelindo Bang? JT-JT seperti itu gini. Selama masih berada di wilayah DLKR, DLKP kami, sah bandar bisa memberikan kita bisa mempunyai wewenang untuk melaksanakan tambat di mana, tapi dengan kondisi tertentu. Gitu. Selama itu berada di wilayah kerja kami ya. Kalau di luar itu ya kami bukan tanggung jawab kami kan. Semua yang berada masih bisa. Jadi mereka selama melaksanakan tambat dimanapun ya selalu izin dari kami. Sepengetahuan kami semua. Apakah itu labuh di sungai atau memang sudah mereka posisi di darat? Seperti tongkang yang kita lihat di Kubu. Kalau di darat sebenarnya itu kita yang ngana. KSOP ya penangannya. Oke, terima kasih Bang. Terkait dengan peran fungsi Pelindo, apa aja peran fungsinya Bang, khususnya Kumai Bang? Peran Pelindo khususnya di Kumai Bang. Jadi Pelindo ini bisa kita sampaikan Bang. Jadi Pelindo ini adalah operator. Jadi terminal operator. Jadi Pelindo ini adalah BUP. Nah, BUP jadi yang mengelola terminal. Jadi kesiapan terminal dan sebagainya itu adalah peran fungsi kita, menyediakan fasilitas yang ada di terminal
khususnya kalau di Kumai ini adalah terminal penumpang. Jadi kita melayani proses embarkasi, debarkasi penumpang. Nah, itu jadi peran utama kita di sini, kita menyiapkan fasilitasnya dan sebagainya. Nah, jadi untuk kenyamanan penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari pelabuhan Kumai. Jadi kita tekankan di sini, kita adalah terminal operator yang menyediakan fasilitas yang oleh negara kita ditugaskan untuk menyediakan fasilitas terminal penumpang yang layak untuk digunakan di Kumai. Nah, kalau terkait tambat, Bang. Tambat ini kan ada yang sandar di pelabuhan, ada yang sandar di tengah laut dalam konteks atau di tengah sungai. Nah, itu peran fungsi siapa, Bang, yang menangani itu, Bang? Kalau sandar di tengah laut ya fungsinya di otoritas, Bang. Ke Pelindo tidak ada kaitannya dengan yang sandar di tengah sungai. Untuk labu ya. Enggak ya, untuk labu. Labu itu perannya di KSOP, otoritas. Oh, jadi pada intinya kapal kecuali sandar sudah di pelabuhan, di dermaga, itu peran fungsi Pelindo gitu, Bang. Ya. Tapi kalau mereka sandar labu jangkar di tengah sungai atau di seberang, ya labu tidak tambat di daratan, Itu koordinasinya ke dengan KSOP ya? pihak KSOP. Oh, Mas sedikit, Bang, kalau Pelindo Bumi Harjo, Bang. Kalau Bumi Harjo untuk saat ini per 1 Maret 2022 itu kan dikelola oleh Shipholding Pelindo Multi Terminal. Jadi dengan adanya merger kemarin yang bukan makanya kenapa saya bilang tidak ada lagi Pelindo 3, jadi Pelindo Group sekarang kita bicaranya ada empat Shipholding, SPTP, SPMT, SPCM dan SPSL. Nah, kalau Bumi Harjo dikelola oleh SPMT. Ini hanya sekedar pengelolaan sifatnya. Tapi tentu saja secara prinsip Pelindo sudah disampaikan ke Pak Ramadi sebelumnya, kami tetap berharap operator pelabuhan. Nah, karena kalau melihat operasionalnya untuk di Kumai itu kan dikhususkan untuk kapal-kapal terminal, kapal-kapal penumpang. Jadi seperti itu. Dan yang di Bumi Harjo untuk kapal-kapal yang peti kemas maupun non peti kemas. Jadi non peti kemas yaitu ya bisa curah cair, curah kering, GC. Non peti kemas ya yang operatornya itu di sini ada 200 dengan Temas. Oh, Temas. Tapi tetap aja bahwa koordinator dalam fungsi pengawasan kami tetap berada di bawah Pak KSOP selaku otoritas pelabuhan. Oh, nah, saya dengar